Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habatul Fitri Amalia dari kelas Gedung Program Studi Sarjana Terapan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan mereview jurnal tugas mata kuliah Bangunan Tinggi dengan dosen pengampu Bapak Muh Nur Soleh, STMT. Judul jurnal tersebut adalah Analisis Perbandingan Simpangan Lateral Bangunan Tinggi dengan Variasi Bentuk dan Posisi Dinding Geser, Studi Kasus Proyek Apartemen The Royal Spring Hill Residence. Penulisnya yaitu Aswin Hasan dan Imron Fikri Astira dari Universitas Sriwijaya. Tahun publikasi yaitu 2013. Berikut adalah laman web yang bisa kalian akses. Nah, ini adalah gambaran dari proyek apartemen The Royal Spring Hill Residence yang terletak di Jakarta Pusat. Nah, adapun pembahasan yang akan kita bahas dalam jurnal tersebut yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, 3 metodologi penelitian, 4 hasil dan pembahasan, dan 5 adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang perkembangan teknologi konstruksi di Indonesia terus berkembang. Sekarang sudah banyak bangunan bertingkat tinggi dengan struktur yang rumit dan arsitektur yang indah. Untuk mendesain dan membuat struktur bangunan tersebut tentu tidak mudah, sehingga telah banyak software yang dapat membantu dalam perencanaannya, seperti ETABS contohnya. ETABS itu apa sih teman-teman? ETABS adalah program 3D Extends dari Building System of Computer and Structure Inc. yang menggunakan sistem operasi Windows. Nah, penggunaan program simulasi ETABS memperlihat pola keruntuhan yang akan terjadi sehingga dapat menjadi masukan untuk perencanaan dan pembangunan gedung bertingkat yang lebih baik. Nah, namun Indonesia merupakan negara aktivis gempa tinggi karena terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, dan Filipina. Seringnya terjadi gempa menyebabkan gedung mengalami simpangan lateral atau drift, dan apabila simpangan lateral atau drift ini melebihi syarat aman yang telah ditetapkan, maka gedung akan mengalami keruntuhan. Oke, untuk mengatasi hal tersebut, beberapa elemen dari struktur harus didesain sedemikian rupa sehingga mampu menahan gaya lateral atau beban gempa yang terjadi. Salah satu solusi yang digunakan untuk meningkatkan kinerja struktur bangunan tingkat tinggi pada penelitian kali ini adalah dengan pemasangan dinding geser atau shear wall. Nah, ini ya teman-teman, yang berwarna merah adalah shear wall. Nah, dinding geser adalah slab beton bertulang yang dipasang dalam posisi vertikal pada sisi gedung tertentu yang berfungsi menambah kekakuan struktur dan menyerap gaya geser yang besar seiring dengan semakin tingginya struktur. Fungsi dinding geser dalam suatu struktur bertingkat juga penting untuk menopang lantai pada struktur dan memastikan tidak runtuh ketika terjadi gaya lateral akibat gempa. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk apa sih? Untuk mengetahui perbandingan besarnya simpangan lateral struktur bertingkat tinggi akibat pembebanan lateral pada pemasangan dinding geser dengan variasi bentuk dan penempatan. Nah, jadi struktur dapat dikatakan aman nih apabila nilai simpangan lateral tidak melampaui kinerja batas layan gedung dan kinerja batas ultimate. Untuk yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Ada dasar teori yaitu beberapa ada dari Chen dan Lui pada tahun 2006 menyatakan bahwa dari semua penyebab goncangan yang disebabkan oleh peristiwa tektonik merupakan penyebab utama kerusakan struktur dan perhatian utama dalam kajian tentang bahaya gempa. Kemudian yang kedua ada McCormack pada tahun 1995 menyatakan bahwa hal yang perlu diperhatikan adalah kekuatan bangunan yang memadai untuk memberikan kenyamanan bagi penghuninya, terutama lantai atas.
Semakin tinggi bangunan, defleksi lateral yang terjadi juga semakin besar pada lantai atas. Yang ketiga yaitu Daniel L. Sodek pada tahun 1999 menyatakan bahwa pada struktur stabil apabila dikenakan beban, struktur tersebut akan mengalami perubahan bentuk atau deformasi yang lebih kecil dibandingkan struktur yang tidak stabil. Kemudian ada bangunan tahan gempa, yaitu ciri-ciri struktur gedung beraturan berdasarkan SNI 1726 tahun 2003 pasal 431. Nah, ada juga kinerja struktur yaitu di bawah gempa ringan, di bawah gempa sedang, dan di bawah gempa kuat. Kemudian ada sistem struktur bangunan tahan gempa yaitu sistem rangka pemikul momen atau SRPM, sistem dinding struktural atau SDS, dan sistem gede. Setelah itu ada konsep perancangan bangunan tahan gempa. Persyaratan material konstruksi atau material beton terdapat dalam SNI 032847/2002 di pasal 213 dan pasal 212. Nah, untuk desain kapasitasnya sendiri itu terdapat dalam SNI 031726/2003 pasal 45. Nah, berikut adalah pemodelan dari etaps blok 5 apartemen The Royal Spring Hill Residence. Ada sekitar 34 lantai. Nah, yang ketiga adalah metodologi penelitian. Ada alur penulisan penelitian yaitu dari mulai, kemudian identifikasi dan perumusan masalah, kemudian studi literatur, kemudian pengumpulan data, setelah itu ada data sekunder dan data primer, kemudian identifikasi risiko, ada analisa penerapan, kemudian kesimpulan dan saran, dan selesai. Adapun tahap pengumpulan data yaitu ada model lapangan dan model analisis. Untuk model lapangan ini denah struktur aslinya ya. Kemudian yang untuk model analisis ini sudah modifikasi dari etaps. Nah, setelah itu adalah ada hasil dan pembahasan. Nah, berikut adalah berat bangunan tiap lantai dari lantai 2 hingga lantai 34. Nah, berikut adalah berat total bangunannya. Setelah itu ada perhitungan beban angin. Nah, karena lokasi apartemen ini berada di pinggir pantai, maka kecepatan angin maksimumnya yaitu 75 km per jam sama dengan 20,8333 meter per sekon. Ini rumusnya yaitu P sama dengan V kuadrat bagi 16, ditemukan hasilnya 27,13 dan dibulatkan menjadi 30 kg per meter persegi. Ini ada rumus dari beban gempa yaitu dari V sama dengan C kali I kali W per R, di mana V beban gempa, W berat bangunan, I faktor keutamaan struktur, R faktor reduksi gempa, C koefisien respon gempa. Kemudian ada faktor keutamaan struktur, ada faktor reduksi gempa, kemudian ada penentuan jenis tanah. Ini adalah rumus dari penentuan jenis tanah, dan ada juga tabel jenis tanah dan klasifikasinya. Nah, ini adalah penentuan zona wilayah gempa. Dengan menggunakan aplikasi Google Maps, diketahui proyek The Royal Spring Hill Residence ini koordinatnya pada rintang men 6,146528 dan bujur 106852093. Kemudian koordinat tersebut digunakan untuk mendapatkan grafik respons spektrum. Nah, ini grafik respons spektrumnya. Kemudian koreksi arah gempa utama atau KX
dengan rumus Kx sama dengan 100% kali G gravitasi kali 1 bagi R. Ditemukan hasilnya yaitu 1,51. Kemudian ada rumus untuk koreksi arah gempa sekunder atau KS, yaitu KS sama dengan 30% kali G kali 1 per R. Nah, ditemukan 0,453. Setelah itu menghitung periode natural atau waktu geser alami. Parameter untuk desain gempa tersebut yaitu kondisi tanah di lokasi gedung adalah tanah sedang. Kemudian percepatan puncak di batuan dasar sama dengan 0,15 gram. Nah, ini tabel di SNI 1726 ya. Kemudian percepatan puncak di permukaan tanah atau A0 yaitu 0,23 gram, dapat dilihat di tabel 2.6. Kemudian TC sama dengan 0,6 detik, dilihat di tabel 2.8. Nah, kemudian kita masukkan nih ke dalam rumus, ya kan. Sudah ada TC nya 0,6 detik, kemudian AM nya 0,55, dengan rumus AR sama dengan AM kali TC, yaitu dihasilkan 0,33 dengan tinggi total bangunan atau H yaitu 107,4 meter ya. Kemudian menggunakan sistem ganda sehingga T sama dengan 0,0488 kali H pangkat 3/4, ditemukan hasilnya yaitu 1,63 detik. Setelah itu ada pembatasan waktu geser alami fundamental, itu T1 nih rumusnya. Untuk wilayah gempa 3 dengan nilai 0,18. Kemudian dimasukkan ke rumus, N adalah jumlah lantai, T1 ditemukan hasilnya 6,08 detik. Ternyata T kurang dari T1, 1,63 detik kurang dari 6,08 detik, jadi digunakan T sama dengan 1,63 detik. Nah, karena T lebih besar dari TC, maka 1,63 detik lebih besar dari 0,6 detik, sehingga koefisien percepatan gempanya yaitu dengan rumus AR sama dengan AM kali TC yang tadi ditemukan 0,3, maka C sama dengan AR per T, ditemukan hasilnya 0,20245. Nah, dari seluruh data yang telah didapatkan di atas, maka gaya geser nominal V yang terjadi adalah sebesar, dengan rumus tadi ya teman-teman, V sama dengan C kali I kali W bagi R, ditemukan hasilnya 507979,0316 kg. Selanjutnya untuk analisis dinamis menggunakan etaps agar beban gempa dimasukkan secara otomatis, kita harus menentukan koefisien gempa arah X dan gempa arah Y, yaitu Cx sama dengan Ci per R, ditemukan 0,031146. Nah, Cx itu sama dengan C ya, jadi sama hasilnya. Nah, untuk itu ini ada persamaan dari efek eksentrisitas. Kemudian ada kontrol partisipasi massa, yaitu terdapat di SNI 031726/2002 pasal 721. Nah, kemudian ada kontrol nilai akhir respon spektrum. Nah, ini terdapat di SNI 031726/2002 pasal 713. Nah, bahwa nilai akhir respon spektrum tidak boleh diambil kurang dari 80% ya teman-teman. Jadi ini ada hasil perhitungan dari model lapangannya, memenuhi syarat. Kemudian model 1, 2, 3 juga memenuhi syarat. Dengan demikian syarat nilai akhir respon spektrum tidak boleh diambil kurang dari 80%. Nilai respon ragam pertama V lebih besar dari sama dengan 0,8 V1 telah terpenuhi pada semua model bangunan dengan variasi bentuk dan posisi dinding geser. Nah, ini untuk kontrol kinerja batas layan dan batas ultimate, yaitu rumusnya delta S antar tingkat kurang dari 0,5
0,3 bagi R kali H ditemukan 1,8 mm kurang dari 14,77 mm. Memenuhi ya. Kemudian untuk memenuhi persyaratan kinerja batas ultimate dalam segala hal, simpangan antar tingkat yang dihitung dari simpangan struktur delta M kali Hi tidak boleh melampaui 0,02 kali tingkat yang bersangkutan, tinggi tingkat yang bersangkutan. Ini ada rumusnya, Hi sama dengan 0,7R bagi skala faktor, ditemukan hasilnya 4,55, kemudian Hi kali drift delta M kurang dari 0,02H ditemukan 37,26 mm kurang dari 64 mm. Memenuhi ya teman-teman. Kemudian ini adalah perbandingan simpangan arah X dan perbandingan simpangan arah Y. Simpangan maksimum terbesar untuk simpangan maksimum tingkat tertinggi mencapai 128 mm dan simpangan maksimum terkecil terdapat di model 3 yaitu dengan nilai 107,89 mm dan simpangan terkecil yang menduduki peringkat 2 yaitu model lapangan ya. Nah, untuk simpangan arah Y itu simpangan maksimum terbesar adalah model 2 dengan nilai 94,57 dan simpangan maksimum terkecil ada di model 3 dengan nilai 64,39 mm. Nah, ini sama ya teman-teman. Untuk model lapangannya simpangan terkecil menduduki peringkat kedua adalah model lapangan. Nah, kesimpulannya, dengan volume bangunan yang sama namun penempatan dan variasi bentuk yang berbeda dapat mempengaruhi kekakuan struktur terhadap beban lateral yang diterima. Yang kedua yaitu dari hasil analisis keempat model yang ada, ternyata struktur yang menerima beban lateral dari sumbu X lebih lemah dibandingkan menerima beban lateral dari sumbu Y. Kemudian yang ketiga, pada semua model yang dibuat masih bisa memenuhi syarat kinerja struktur dari SNI 031726 2002. Yang keempat, yang terakhir, pada struktur bangunan ini beban lateral sepenuhnya diterima oleh dual sistem struktur di mana struktur portal menerima tidak kurang dari 30% beban lateral rencana dan dinding geser menerima sekitar 70% beban lateral rencana. Nah, berikut adalah daftar pustaka dari laporan penelitian dan terima kasih. Maaf apa ada kesalahan kata yang saya ucapkan dan kesalahan dalam penulisan, mohon dimaafkan, dan sekali lagi terima kasih dan semangat UTS.